Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Kasih Dulur yang sekaligus sebagai Ketua PO Daerah Blitar, Bapak Ibu pengawas PSP-nya, dan Bapak Ibu semuanya bahagia, kepala sekolah PSP dari kelas tingkat TK, SD dan SMP. Pertama, mari bersama kita bersyukur sama Allah dikarenakan pada hari ini, pagi ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Ada tantangan nyata bahwa apapun keadaannya, apapun kesiapannya, kita terlanjur punya label sekolah bergerak PSP, yang mana masyarakat kemudian juga sekolah non PSP yang lebih banyak dari kita ini meminta lebih dari kita. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita? Ini yang kita jawab kita semua di PSP. Sehingga sekali lagi kami sampaikan, kita sengaja berbisnis dalam rangka itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang media, terima kasih kami sampaikan selanjutnya kepada keluarga besar SPIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya, Bapak Fatoni, pejabat fungsional kurikulum, pengembangan kurikulum Dinas Pendidikan. Yang saya hormati, kita banggakan bersama senior kita, ada Pak Yudi sama Pak Zen, Bapak pengawas, sekaligus beliau adalah Bapak fasilitator di program sekolah penggerak. Teman-teman pengurus paguyuban program sekolah penggerak beserta Bapak Ibu hebat, pengurus, Pak Yudi, Bapak Ibu kepala sekolah penggerak hebat di Kabupaten Blitar yang kami hormati. Sehat semua hari ini Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kok kelihatan agak loyo ini kesel nopo? Lagi, rokok kesel nopo kelihatan agak suruh-suruh begitu gitu. Lagi. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat, karena ini kegiatan kita luar biasa banyaknya, sehingga mengelola kesehatan itu perlu Bapak Ibu. Salah satu awalnya apa Bapak Ibu? Menikmati pekerjaan kita. Ya, terus kunci sehat itu apabila Bapak Ibu menikmati yang saat ini proses itu dijalani. Dengan saat ini sambat Bapak Ibu itu sudah memunculkan satu bibit penyakit. Biasanya ngomong kakean sambat, biasanya terus kolesterol enggak. Jadi kan tidak percaya, kolesterol itu bukan karena terlalu banyak makan sesuatu, karena sering sambat itu akan menyebabkan kolesterol. Pokoknya kan jaringan jaringan pokoknya kakean mengeluh, terus badan itu tes kolesterol yang masih aroma gratis. Mungkin mesti mudah kolesterol ini. Nah ini jadi bagaimana kita ini boten sambat, tidak mengeluh dengan apa yang hari ini kita jalani. Insya Allah itu adalah awal untuk kita sehat. Upama kulai mengeluh Bapak Ibu, sebetulnya itu sambat. Tapi saya tidak pernah mengeluh Bapak Ibu, tidak pernah mengeluh. Saya menikmati proses yang ada ini, semuanya dinikmati sehingga akhirnya kita ini bisa merasakan, oh ternyata seperti ini proses yang harus kita lalui. 1 tahun jaringan ditetapkan sebagai sekolah penggerak.
memahami sekolah penggerak dengan sekolah yang non penggerak. Kalau ditanya begitu jawabannya apa Bapak Ibu? Halo, misalnya kan Pak Kadin kemarin kan bertanya begitu di rapat internya Bu ya. Dia bertanya, apa Bu Pak Ali apa yang sudah didapat dan apa yang sudah diperoleh sekolah penggerak ini setelah ditetapkan ini apa yang sudah diperoleh? Nah ini pertanyaan Pak Kadin luar biasa jenengan. Kira-kira sing bentenaken sing membedakan setelah 1 tahun jenengan ditetapkan sebagai sekolah penggerak kali sing liyane apa? Pertama mendapatkan bantuan, kedua mendapatkan pendampingan dari fasilitator, kemudian juga mendapatkan bimbingan-bimbingan atau pertemuan dari kita seperti ini, Pak. Ya, terima kasih. 3 mendapatkan, dan mendapatkan itu hak kewajiban Bu. Mendapatkan bantuan kinerja kan mendapatkan bimbingan dari fasilitator, mendapatkan bimbingan ketika pertemuan begini, kan masih ditambah beberapa mendapatkan bantuan IT, ngerti nggih? Ada yang dapat, ada yang enggak. Ini berarti saya jenengan tapi sekarang itu saya ulangi, sekolah yang mau belajar terus kemudian punya praktek baik, setelah punya praktek baik kemudian mau berbagi kepada yang lain di komunitas belajar. Jadi kalau begitu sekolah penggerak ini dia bergerak, ya nutun ini loh Bapak Ibu, bergerak menggerakkan. Nah, terus kalau suruh dibuka perempuan dari apa lagi ini mulai ini kan betul tinggal tuh Pak Kipi Dereng Pak. isi dah memberikan tahu bulan itu ya lah saya lagi. Nah itu Bapak Ibu gitu. Terus sekolah yang mau belajar, kemudian dia mau mempraktekkan hasil belajarnya itu, kemudian mau berbagi ke yang lainnya, menggerakkan di komunitas yang lain. Nah, ini yang diinginkan seperti itu. Dealnya nanti Bapak Ibu, dealnya itu apa? Yang diharapkan oleh Pak Dirjen ini Bapak Ibu, ini ada 4. Yang pertama, sekolah penggerak itu nanti adalah sekolah yang berpihak pada anak. Iflowan Sudi, sekolah yang berpihak pada anak. Seperti ini, sekolah dengan sampun atau tidak? Mulai Pak. Sudah berpihak pada anak atau tidak? Kalau ternyata belum, berarti ya ini harus ada yang dibenahi, harus ada yang diperlukan untuk dibenahi apa begitu. Nah kemudian kemarin mendapatkan bos kinerja Bapak Ibu, ya jangan sampai secara fisik begitu dengan sekolah penggerak terus ting selingkrah boten karuan, ya janganlah. Kan bos kinerja itu bisa digunakan untuk pembelajaran, untuk kegiatan yang lagi so nopo malih lah terus nanti Pak Kadin rawuh di sana, terus kemudian kalau Pak Kadin seorang kita sendiri lah, sampai motivasi hadir terus sekolah penggerak kok ting selintrak untuk yang dibutuhkan pantas. Ya yang fisiknya dulu dia digunakan. Kursi-kursi sing jebol itu lah ada yang butuh pantas dia dibenahi. Kan ngoten nggih, kursi nggih artinya secara fisik dulu sudah kelihatan betul Bapak Ibu nggih. Secara fisiknya bungkusnya pun kelihatan. Dari bungkusnya itu kelihatan ada sumber belajar di situ yang bisa digunakan untuk belajar anak. Nomornya mawon. Itu kan bisa bos itu dengan gunakan untuk membeli sesuatu yang menjadi sumber belajar. Jadi item apa itu Bapak Ibu yang di judisnya itu untuk pembelajaran apa? Belajar bareng. Nah itu sakit Bapak Ibu. Nah, yang kemarin itu ke Sidoarjo kan di situ wonten akuarium yang di situ adalah sumbernya adalah air air laut, di situ ada biota laut sampai diberikan begitu yang bisa untuk rekreasi, untuk hiasan sekaligus sumber belajar anak untuk belajar paradigma ini. Nah, tuh yang pertama adalah sekolah yang berpihak pada anak. Yang kedua, lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Sekarang bagaimana sekolah penggerak itu disetting untuk bisa menjadi lingkungan yang belajar yang aman,
kemudian nyaman dan menyenangkan. Berarti anak kerasan di sekolah. Ini tuntutannya ke sana Bapak. Tuntutannya ke sana. Kita kelompok nomor derek. Meh mungkin meh ketika meh itu sekarang lagi lagi. Udah ketika meh kita Pak oh ya alhamdulillah ketika meh itu pun marah kita kok dari itu kalau bingung saja ini satu bab ini. Nah, gitu. Jadi kalau meh itu kan kalau marah, gitu. Jadi kan ketika meh itu benar. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, budaya sekolah yang senang belajar dan berbagi praktek baik. Nah, ini yang tadi, di awal tadi. Budaya senang belajar. Ini bukan hanya siswanya, gurunya juga senang belajar. PPM-nya sudah sampai 5 topik, gitu sudah mengunggah aksi nyata. Merasa itu topik gurunya ya kami 5 malah 10 topik alhamdulillah. Sampun aksi nyatanya sampun sedaya. Oh, ini berarti teman belajar gitu sekolah yang teman belajar mulai kepala sekolahnya sampai guru-gurunya sedaya termotivasi begitu. Nah, sekolah bergerak gitu. Bibar ngoten terus mengimbas ke yang lain, berbagi ke yang lain. Aja dipek dhewe api. Nek dhisik api nggonku dhewe, nek saiki api bareng. Bapak Ibu saya ulangi, kalau dulu sekolah kita baik nggonku api dhewe wis. Kalau sekarang nggonku api ngejak api bareng. Itu ngejak api yang bareng. Amar ma'rufnya ngono iki. Bangsane nurut nggih. Itu amar makrufnya di situ ngajak kebaikan, yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu menghasilkan murid yang lebih baik SDM-nya dengan karakter yang baik. Sarpras di sana ada di situ di bidang SD ini ada sarpras, sing diampuni sarpras, bos, kemudian kelembagaan itu termasuk bos, kemudian PTK sudah ada di situ SD. Terus dengan besok kalau kenaikan pangkat tidak usah ke bidang PTK ya sudah tunggal di SD. Nah, jadi lebih nyaman. Jadi kan akan lebih. Jadi seperti itu kan. Kemudian kurikulum berdiri sendiri nanti. Ada kepala bidang kurikulum PAUD, SD, SMP. Itu komplit. Terus ada kepala bidang SMP, kepala bidang PAUD. Itu ada 4. PTK-nya dileburkan di masing-masing. Nah, sehingga ini akan lebih mudah Bapak Ibu, akan lebih mudah untuk nanti menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi. Ketika SD ada masalah itu betul doa dari satu bidang ini sudah selesai. Itu semoga nanti ini sudah clear, tinggal menunggu beberapa OPD Bapak Ibu. Ini kalau hari Jumat itu jadi perbandingan pelantikan, tapi terus bertentang mundur karena ada OPD yang lain yang belum selesai. Terus mungkin ini segera nanti kalau dengan segala permasalahan insya Allah akan lebih mudah diakomodir karena tidak lintas bidang yang kadang-kadang memerlukan waktu yang mungkin daratan kita begitu itu di atas kertas pemikirannya begitu nanti tinggal prakteknya yang ada di lapangan. Nah kita mohon bahas itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti akan lebih cepat realisasi. Pokoknya kalau ada permasalahan di bidang SD terutama saat ini atau mungkin di bidang TK, PAUD dan sebagainya, monggo saya tetap dikabari. BE saya bisa ikut mengurai permasalahannya. Kempul sukan, Bapak Ibu, pulang berdinten itu sampai 24 jam Bapak Ibu, dicampur kalau sampaikan ini bagian yang bisa kita bagi pada siang ini dan harapan kami tentunya nanti monggo nanti diberikan catatan ya tadi baru sebagian. Baik, tema yang kita ambil adalah tema kewirausahaan, di mana salah satu yang dengan membangun jiwa kreatif sejak dini. Siapa itu peserta didik kita, terutama kelas 4 dan yang di sini. Nah, permasalahan yang ingin diterangkan adalah ini yang kita gambarkan Desa Tumorjo sangat mendukung dan cocok untuk usaha peternakan. Banyak peserta yang kurang memahami potensi peternakan tersebut untuk menjadi lapangan kerja di kemudian hari. Padahal keterampilan tersebut bisa dilatih sendiri. Selain itu
peserta didik sangat menyukai Susapi sebagai produk yang dihasilkan di wilayah desa Purworejo. Ini yang kita. Artinya apa? Bahwa proyek ini tidak, sekali lagi, bahwa tidak sampai juga melewati atau tidak berkontribusi pada sejarah setempat. Tadi orientasi proyek tetap pada orientasi pada wilayah masing-masing. Sudah bertentu kenapa kita ambil ini, karena kami di Purworejo ini sebagian besar juga penduduk adalah berada sebagai peternak dengan sebagai sapi susu sebagai misalnya. Nah, apa relevasi yang proyek dengan topik yang di sekolah adalah realitasnya sekolah berada di wilayah alam yang luas dan cocok bagi usaha peternakan, sehingga pengetahuan peserta didik tentang olahan hasil peternakan tersebut sangatlah perlu untuk dikembangkan. Jadi ini nyata. Ketika di lingkungan kami ada beberapa peternak, kemudian hasil juga ada, tentu kita ambil sebagai proyek. Karena apa? Salah satu bahwa kenyataannya bisa melihat bahwa orientasi kurikulum ketika ini adalah orientasi begini sesuai dengan kebutuhan peserta dan kebutuhan yang dinamika negara. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, untuk menumbuhkan kreativitas dan budaya kewirausahaan dan membuka wawasan tentang peluang masa depan serta untuk melestarikan budaya daerah. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan produk yang menjawab kebutuhan penduduk dan lingkungan terdekat yang mengambil subelemennya adalah kerjasama. Target pencapaian di akhir fase B adalah menampilkan tindakan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian yang dimensi ketiga yaitu mandiri, kita ambil elemennya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Sub elemennya adalah mengembangkan refleksi diri. Targetnya pada fase B adalah melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi dirinya, serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya. Yang terakhir, dimensi yang keempat adalah kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinil dan elemen yang juga adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ini terkait dengan kreatif dimensi keempat. Subelemennya tidak ada karena yang satu-satunya itu adalah elemen tersebut. Bapak Ibu, untuk mengukur sejauh mana perkembangan siswa terkait dengan proyek yang kita adakan, maka di sini ditampilkan rubrik terkait dengan subelemen yang ada. Ada 4 kriteria. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, kemudian BSH berkembang sesuai harapan, yang terakhir yang diharapkan sangat berkembang. Ini mudah diberikan karena apa? Karena sebagai ukuran kita nanti kemudian siswa ini sejauh mana ia memperoleh perkembangan terkait dengan proyek pelajar tersebut. Yang nantinya arahnya adalah bagaimana nanti kita akan bisa memberikan penilaian pada rapor yang akan kita berikan pada akhir semester. Baik, kemudian subelemen bersama sama. Contoh di sini ada kerjasama. Belum berkembang jika kondisinya adalah belum bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Siapa itu? Siswa. Yang kedua, boleh berkembang manakala kondisinya bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya, namun belum maksimal. Yang ketiga, berkembang seharapan mampu bersama dengan anggota kelompoknya dengan baik. Dan yang harapan sangat berkembang adalah mampu bersama dengan anggota kelompoknya dan saling mendukung di antara anggota kelompok. Ini tugas kita adalah bagaimana kita menyata setiap sub elemen tersebut adalah rubriknya sebagai bagian nanti untuk melihat menilai siswa itu pada pilihan yang mana dia, apakah mulai berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Dan seterusnya subelemen untuk mengembangkan diri, kemudian elemen kaitan tadi kreativitas tadi itu, dan harapannya demikian.
Tahapan proyek yang dilaksanakan ada 4 tahapan. 1. Tahap pengenalan, 2. Tahap kontekstualisasi, 3. Tahap aksi, dan 4. Tahap refleksi, dan 3. Lanjut. Jadi dari proyeknya ada salah satu siswa di sebuah lembaga yang dia usulkan laporan tengah semester hasil penilaian proyek. Saya lihat, saya baca ada 3 tema dan ada nilainya. Oke, jadi sebuah lembaga laporan nilai tengah semester proyek, saya baca ada 3 tema, masing-masing punya penilaian. Bapak kita tahu bahwa proyek itu 1 semester hanya ada 1 tema. Ini 3 tema gimana? Ini nggak jauh beda dengan kemarin praktek pada itu dengan praktek. Contoh yang bisa ada membuat telur asin dilakukan 2 pekan. Pekan ketiga ganti lagi 2 pekan. Pekan ke-6 ganti lagi. Ini bagian proyek. Nah, mohon maaf praktek ya. Nah, ini yang sepertinya dikendaki P5 tidak menilai seperti ini. Itu rahasia. P5 itu mengantarkan peserta didik supaya berpikir menyeluruh, holistik, komprehensif. Ada namanya empati, ada inspirasi, ada penghargaan. Ketika saya pilih satu produk ini, maka karena berasal di pemikiran luar biasa. Ini kan menunjukkan di sini. Ketika anak memilih ini membuat susu ini, anak-anak sudah paham. Oh, hasil saya itu hasilnya susu ini. Susu ini untuk ini saja. Kemudian caranya bagaimana? Semua dipelajari. Kemudian nomor 1 pokok membuat permen susu sapi. Ketika ada orang lain yang memproduksi susu dengan bahan yang lainnya, itu ada penghargaan. Mereka benar, salah tidak, karena nggak milih. Itu nanti ya. Jadi ketika nanti P5 ini dilaksanakan dengan cara yang benar, tahap demi tahap, saya yakin kita nanti tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena hasil bukan bikinan yang menyeluruh. Kemudian kita punya penghargaan empati kepada orang lain atas keputusannya. Tapi sebenarnya kemudian 1 itu, kemudian apa aplikasi yang dilakukan? Ada begini, ada ini. Langkah-langkahnya contoh guru mengenalkan tentang pengertian profil pelajar Pancasila, mengenalkan P5 ke peserta didik, pemaparan proyek pembuatan sesapi segar oleh pemimpin proyek, tanya jawab tentang kegiatan proyek. Ini yang pertama, tak kenal tidak saya. Pilihnya seperti itu. Nah, saja ya. Dengan cara apa? Tentu aktivitasnya adalah dengan cara tanya jawab terkait dengan pembuatan susu sapi segar. Dulu dengan pertanyaan yang menjadi sebagainya, ini apa? Untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa dalam siswa paham sosialisasi tentang perkenalan sapi perah yang baik. Langkah-langkahnya adalah ini, sosialisasi narasumber dari peternak sapi. Kita datang ke sekolah, ya. Untuk apa? Untuk semakin anak itu yakin bahwa apa yang dinilai benar dan semakin mantap dengan apa yang dia peroleh. Dari apa? Dari cerita orang tuanya mungkin, dari media mungkin. Dengan mendatangkan narasumber ini, maka mudah-mudahan nanti mereka semakin paham apa terkait dengan sapi tersebut. Nah, langkah yang ke-7 adalah kunjungan kemana? Kunjungan ke tempat pembelian sapi dan wawancara. Dari hal yang abstrak kemudian konkretkan. Ketika punya gambaran sapi demikian, dia bisa punya sumbernya menggambar, kemudian ada narasumber datang, dijelaskan demikian, akhirnya semua yang mantap lebih lagi, maka diajak berkunjung ke tempat pemeliharaan sapi. Nah, apa tugasnya adalah peserta didik jadi dibentuk kelompok dan berdiskusi tentang hasil susu sapi.
masing-masing kelompok mempresentasikan diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Pertanyaannya di sini adalah kira-kira hanya satu atau dua macam pola susah itu? Banyak. Banyak. Artinya apa? Anak paham bahwa susah itu bisa diolah dari barang A, B dan sebagainya. Ya, paham. Tapi sudah biasa oleh hewan ini, cirinya ini, makanannya ini, berapa kali sehari diberi makan, kemudian sehari hasilnya susu berapa, kemudian susu apa saja. Berbentuk kelompok diskusi ini. Ya, apa saja? Ada kelompok A, kelompok demikian, kelompok demikian. Dari hasil itu muncul salah satunya apa? Bahwa bisa dibuat permen susu. Yang itu kita ambil sebagai proyek. Tapi ini yang saya kami pokok adalah ketika siswa mengambil keputusan ini, dia sadar bahwa ada banyak pilihan yang mungkin diambil oleh orang lain. Sehingga apa? Ketika orang lain pilih ini, dia tidak nyalahkan. Kenapa? Bahwa itu juga hasil olahan susu. Ini mohon maaf yang perlu kita juga tanamkan. Sikap ini yang penting. Ya, bicara P5, lagi bicara P5 bahwa P5 itu orientasinya bukan semata-mata hasil, tapi proses bagaimana berpikir yang dari kata itu, kemudian proses yang akhirnya bertanggung jawab itu yang kita butuhkan. Jadi misalnya kalau penjenengan pilih kaitan dengan sayur, relevannya tidak masalah. Kenapa? Ada proses-proses yang butuhkan, ada kerjasama, kesimpulan, kemudian istiqomah dan sebagainya, kemudian bersabar gitu. Ya, jadi kita jadi mengatakan bahwa ketika nggak berhasil itu gagal loh. Baik, membuat permen susu, ya. Langkah-langkahnya peserta didik menyaksikan video pembuatan permen susu sapi. Kemudian peserta didik membuat kesimpulan dari video yang ditayangkan berupa dialog, narasi, poster, mungkin juga dengan gambar yang lainnya. Ini bentuk diferensiasi. Ya, jadi di P5 pun ketika kajian SMP itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk bermacam-macam kajian. Kenapa? Ini penggaraan terhadap diferensiasi atas kemampuan siswa. Dari mana? Akibat dari tadi ketika asesmen diagnostik. Jadi macam-macam maksudnya gitu. Baik, media, kemudian asosiasi pengusaha permen susu sapi, pemaparan proses ini kita datangkan orang yang ahli di situ ke kelas, ya. Kita datangkan permen susu sapi tadi itu dengan mendatangkan menyaksikan video tadi itu, mendatangkan pakarnya tadi itu, kemudian setelah diajak untuk menyediakan alat dan untuk bekal praktek yang akan datang. Nah, apa artinya adalah bisa mengidentifikasi alat, bahan dan cara membuat susu sapi. Baik, langkah-langkah pembelajaran. Peserta berkumpul dengan kelompoknya, kemudian peserta didik berdiskusi merancang alat yang digunakan untuk membuat permen susu sapi segar, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat permen susu sapi segar, dan cara membuat permen susu dari susu sapi segar. Hasilnya apa? Peserta didik mampu merancang keperluan alat, bahan, dan cara membuat permen susu dari sapi segar dengan inisiatif sendiri. Jadi katanya ada inisiatif sendiri. Tadi ada yang terakhir adalah mereka mampu untuk mencari menentukan sendiri. Ini yang kita kasih jangan di. Baik, Bapak media, apa resepnya? Ini jelas kita sampaikan. Nah, akhirnya setelah bahas semua ini maka praktek dan pameran. Ya, praktek membuat susu. Tadi praktek membuat permen susu tadi, kemudian 100 pameran. Jadi 2 rangkaian kegiatan yang langsung kita lakukan pada 1 hari. Barangnya pembuatan permen susu pameran karya. Karya apa? Hasil dari yang dibuat siswa. Jadi begitu membuat itu, maka kita pamer sekalian sekaligus kita jual. Ya, pada kapan nanti? Insya Allah kita laksanakan tanggal 1
Desember kalau nggak salah, awal Desember sama. Baik, sebenarnya aktivitas pembuatan permen suami segar. Karena di dalam proyek itu paparannya itu jelas mulai dari temanya tadi kewirausahaan dan seterusnya sampai tindak lanjut dan refleksi. Yang saya tanyakan itu ini Pak Sulekan bertanya dan memantapkan saja. Tadi kan temanya itu sapi perah yang menghasilkan susu gitu ya intinya Pak Sulekan. Oh, ya temanya kewirausahaan, terus objeknya itu sapi perah yang menghasilkan susu gitu ya tadi. Terus sapi perahnya tadi kan diambil dari lingkungan sekolah. Kemudian sekolah itu proyeknya tadi kalau saya nggak salah menerima informasi dari susunya nanti tadi dibuat olahan permen itu tadi. Jadi intinya objek proyek itu tidak harus berada di sekolah, misalnya kewirausahaan tentang menanam sayur, latar belakangnya karena di sekitar misalnya penduduknya padat, punya lahan, mayoritas penduduknya bertani, kemudian di lahan sekolah itu ditanami sayur, itu berarti kan objek proyek di sekolah. Tapi Pak Solekan tadi kan objeknya proyek di lingkungan masyarakat sekitar. Terus tindak lanjutnya dari hasil sapi perah itu diolah di sekolahan. Berarti objek itu tidak harus di sekolahan gitu Pak Solekan. Betul begitu ya? Iya, terima kasih. Terima kasih.